Agama sendiri merupakan sistem kepercayaan dan peribadahan yang memengaruhi cara seseorang berpikir, memandang sebuah hal, hingga berinteraksi dengan dunia. Terkadang, pelaksanaan agama turut dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di sebuah daerah. Agama sering menjadi sumber keyakinan etis dan moral seseorang terhadap suatu hal. Islam agama yang tinggi dan mulia. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk mengenal Islam, makrifatul Islam, dan masuk ke dalam Islam secara keseluruhan sehingga mampu berkomitmen untuk menjadikan hidup untuk Islam, bukan mencari penghidupan dari Islam sesuai sumpah janji yang selalu diikrarkan. Dalam surat Al-An'am, ayat 162 Allah berfirman, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Berbeda dengan agama lain, nama agamanya berasal dari nama tempat atau nama penyebarnya atau lainnya. Sedangkan Islam berasal kata bahasa Arab yang memiliki banyak arti yang menunjukkan tentang karakteristik dari para pemeluknya. Pertama, Islamul Waji, menundukkan wajah. Islam berasal dari kata Islamul Waji yang berarti menundukkan wajah. Surat Al-Baqarah, ayat 112 artinya, bahkan, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Hal ini menunjukkan bahwa seorang Muslim itu berarti orang yang menundukkan wajahnya di hadapan Allah karena rasa hormatnya kepadanya. Kedua, al-istislam, berserah diri. Islam itu berasal dari kata istislam yang berarti berserah diri. Surat Ali Imran ayat 83. Artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Seorang Muslim berarti orang yang berserah diri kepada Allah, apapun yang akan diperbuat oleh Allah kepada dirinya ia akan pasrah, menyerah, ridha. Seorang Muslim juga berarti orang yang taat mengikuti aturan-aturan Allah. Ketiga, as-salamah, suci dan bersih. Islam juga berasal dari kata as-salamah yang artinya suci dan bersih. Ayat Asy-Syu'ara ayat 89 artinya, di sisi Allah, harta dan anak tidak berguna bagi seseorang kecuali orang yang datang dengan hati yang beriman, ikhlas dan bersih dari kekufuran dan kemunafikan. Seorang Muslim berarti orang yang bersih hati, itikad, pikiran dan kelakuannya. Kebersihan merupakan khas seorang Muslim, sehingga bab taharah, bersuci, menjadi yang pertama dalam fikih. Keempat, as-salam, selamat sejahtera. Islam berasal dari kata as-salam yang artinya selamat sejahtera. Surat Al-An'am ayat 54. Artinya, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu, barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hal ini menunjukkan bahwa seorang Muslim itu selalu memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang lain. Ucapan salam adalah khas bagi Muslim. Rasulullah mendorong umatnya agar menebarkan salam kepada orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Salam juga ucapan para penghuni surga. Kelima, as-silmu, perdamaian. Islam juga berasal dari kata as-silmu atau as-salmu yang berarti perdamaian. Surat Al-Anfal ayat 61 artinya, tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai, bukan agama kekerasan. Seorang Muslim berarti orang yang selalu menebarkan kedamaian di muka bumi. Dari semua makna di atas menunjukkan bahwa Islam itu berarti menundukkan wajahnya ke hadirat Allah, berserah diri kepada Allah, kesucian dan kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan, serta perdamaian. Dengan demikian, Islam adalah agama yang dibenarkan dan diridai oleh Allah. Surat Ali Imran 19 artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Kesimpulannya, Islam agama satu-satunya yang Allah ridai.
Sebagaimana dalam surat Ali Imran, ayat 85, Allah berfirman, yang artinya, dan siapa yang mencari agama selain Islam maka akan ditolak dan di akhirat menjadi orang yang merugi. Sebagai agama, Islam memiliki beberapa sebutan yang menjelaskan hakikat dari Islam. Sebutan itu sebagian terkait dengan maknanya secara bahasa dan ada juga secara terpisah. Jagalah Islam ini sebagai agama yang diridai, dan akan jadi nantinya sebagai penghuni syurganya. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.